Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Mari kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 yang mengubahkan. Pembacaan kita hari ini telah tiba pada Injil Matius pasal yang ke-13. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kita merenungkan dalam ayat yang ke-53 sampai ke-58. Ya, ada satu peristiwa yang terjadi yang kita bisa belajar. Ya, apa yang kita bisa observasi dalam ayat ini, ada beberapa catatan yang kita akan lihat bahwa ada Yesus dan orang-orang yang mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Saya akan baca di ayat 53 dan 54 terlebih dahulu. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Sampai di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, Yesus itu kembali ke kampung halamannya, di tempat asalnya. Lalu yang Yesus ajarkan adalah dia mengajar kembali orang-orang yang ada di sana. Ya, kehadiran Yesus itu selalu membawa sukacita. Kehadiran Yesus membawa pengajaran. Kehadiran Yesus itu membawa sesuatu hal-hal yang akan terus membarui kita. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Di mana Yesus ada, di situ ada hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Nah, yang kemudian kita dapat observasi, orang-orang ada berkumpul di rumah ibadat di mana mereka mendengarkan tentang Yesus. Nah, yang menarik kita kemudian melihat ada satu catatan, maka takjublah mereka. Kata takjub itu punya pengertian kagum, heran gitu ya. Wah, Yesus itu kok luar biasa ya ngajarnya. Ya, ketika Yesus hadir selalu ada hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu, ini sesuatu yang kita bisa renungkan. Waktu Yesus mengajar, pengajarannya, firman-Nya itu selalu membawa hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Ya, bahkan dikatakan mereka bertanya dari mana diperolehnya hikmat itu. Karena yang Yesus ajarkan itu sesuatu hal-hal yang sangat luar biasa. Bahkan kuasa untuk mengadakan mujizat. Kehadiran Yesus selalu memberikan perubahan. Kehadiran Yesus selalu mengadakan pembaruan. Ada mujizat, ada kuasa yang menyertai Yesus. Bapak Ibu, di hari-hari ini ketika kita berdoa untuk renew, untuk alami pembaruan, mari kita kemudian juga mengizinkan Yesus hadir dalam hidup kita. Sama seperti ketika Yesus hadir di tempat asalnya, ada pengajaran yang mengherankan, hikmat yang luar biasa, kuasa dan mujizat-mujizat yang menyertai. Tetapi yang kita lihat ternyata apa yang kita tadi baca di ayat 54, maka takjublah mereka. Kekaguman dari orang-orang yang mendengarkan Yesus itu hanya berhenti sampai kekaguman, sampai ketakjuban saja. Itu sebabnya renungan kita hari ini mempunyai tema hanya kagum. Orang-orang itu hanya kagum, berhenti sampai dikagum, diheran saja. Oh, kok seperti itu ya? Kok ajaib ya? Dan yang kita lihat berikutnya yang terjadi, yang kita bisa observasi, kejadian berikutnya adalah kemudian justru orang-orang yang tadinya takjub, yang tadinya heran, kemudian menjadi sebaliknya. Kita baca ayat 55 sampai 57. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya itu ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Sampai di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kekaguman
akan apa yang Yesus kerjakan, ya tidak akan menjadi sesuatu yang kemudian membarui kalau hanya berhenti sampai kekaguman saja. Ini yang kita lihat dari yang kita bisa observasi dari orang-orang yang ada bersama dengan Yesus di tempat asalnya. Mereka hanya berhenti sampai kagum, sampai takjub saja. Tetapi kemudian mereka mulai mengandalkan pengetahuan mereka yang terbatas. Loh, ini kan anak tukang kayu, ini kan anaknya Maria, ini kan anaknya Yusuf. Lalu mereka kemudian mulai tidak percaya, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Nah, mari kita belajar dari apa yang kita observasi ini. Apa yang dapat kita interpretasi, apa yang kita bisa pelajari. Satu, tidak semua orang yang bertemu dengan Yesus, yang kemudian sudah melihat Yesus, bahkan sudah kagum, bisa percaya. Mereka yang kita lihat tadi hanya kagum saja, tetapi kemudian mereka menjadi kecewa dan menolak. Orang-orang ini yang kenal Yesus sebagai tukang kayu, mereka tahu saja tentang Yesus, berhenti sampai kepada kagum, tetapi kemudian menjadi tidak percaya. Mari ini menjadi sesuatu yang kita belajar. Kadang-kadang kita hanya membatasi pengetahuan kita, pengenalan kita kepada Tuhan hanya sampai kekaguman kita saja. Oh ya, Yesus itu baik, Yesus itu bisa menolong, Yesus itu memelihara, Yesus itu sanggup mengerjakan perkara besar. Sampai di situ. Tetapi waktu kita ada di dalam permasalahan kita, ya nanti dulu. Ya, itu kan yang dikatakan Alkitab. Tapi kalau masalah saya ini jauh lebih besar, masalah ini jauh lebih sulit, masalah ini nggak ada jalan keluarnya. Bapak Ibu, waktu kita hanya berhenti sampai kekaguman, tetapi kemudian tidak mengizinkan iman kita sampai kepada kepercayaan, itu akan membuat kita juga mengalami hal-hal yang sama seperti orang-orang yang kita baca tadi. Ya, mereka kemudian bahkan tidak percaya dan menolak Yesus. Ibrani 11 ayat 6 menjelaskan kepada kita, tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Tuhan, karena mereka yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Tuhan itu ada dan percaya bahwa Dia akan memberi pahala bagi mereka yang mencarinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini bagaimana pengenalan kita sama Tuhan? Apakah kita hanya sebatas kagum saja atas apa yang kita baca tentang Tuhan, tapi waktu kita harus percaya pada masalah-masalah yang kita hadapi secara pribadi, bagaimana kepercayaan kita? Mari kita izinkan itu di renew. Tuhan, aku mau belajar percaya sepenuhnya kepadamu, ya, dalam segala apa yang kita alami. Ya, kita tidak membatasi karya Tuhan, kita tidak membatasi kuasa Tuhan. Interpretasi kedua yang kita bisa pelajari, ketidakpercayaan, penolakan kepada Tuhan itu dapat menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan orang-orang yang menolak Dia. Saya ingin bacakan ayat yang ke-58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Ini suatu akibat yang terjadi ketika ada ketidakpercayaan. Justru itu menjadi penghalang. Tidak banyak mukjizat, tidak banyak kuasa yang terjadi. Kadang-kadang kita ini bisa juga kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Waktu kita datang ke gereja, orang-orang ini datang dalam rumah ibadat, dengar pengajaran tentang Yesus, bahkan takjub. Tapi hanya kagum dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Itu menghalangi mereka mengalami pekerjaan Tuhan. Hari ini mari kita juga belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga sudah ke gereja, dengar firman Tuhan, kita baca firman. Tapi sejauh mana ya iman kita bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Mari kita juga belajar ya. Jangan sampai kita kemudian hanya kagum dan tidak percaya, sehingga kita justru tidak melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang dapat kita aplikasikan dalam hidup kita? Dalam Injil Matius pasal 11, ya, 2 pasal sebelum ini, ada satu undangan Yesus yang kita dapat belajar. Saya akan bacakan Matius 11 ayat 28 sampai 29.
Datanglah kepadaku, hai semua yang berjerih lelah dan berbeban berat, dan aku akan memberimu kelegaan. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan engkau akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Bapak Ibu Saudara, dari peristiwa yang kita lihat, orang-orang yang dari tempat asal Yesus, mereka menolak dan tidak mengalami kuasa Tuhan. Mari kita belajar lakukan sebaliknya. Aplikasinya apa? Mungkin kita mengalami pergumulan, kita mengalami banyak hal dalam hidup kita. Mari kita tingkatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Yang pertama, datanglah dan percaya kepada Yesus. Waktu kita dengar tentang kuasa Yesus, waktu kita belajar tentang kuasa Yesus hari ini, meskipun kita tidak melihat ya dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata iman kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih terus bekerja sampai hari ini. Mari kita belajar, Tuhan, aku mau tetap percaya kepadamu. Kalau mungkin kepercayaan kita selama ini masih sedikit, masih kurang, izinkan itu di-renew, diperbarui. Tuhan, aku mau lebih percaya kepadamu. Terus datang kepada Tuhan. Ya, dan yang kedua, yang aplikasinya, terima dengan iman, ada kelegaan, ada berkat, ada pertolongan. Karena firman Allah berkata, aku memberimu kelegaan. Terima dengan percaya bahwa ada kelegaan, ada pertolongan, ada mujizat yang Tuhan sanggup berikan kepada kita. Mari kenal Tuhan dengan baik. Kita kagum akan Tuhan, letakkan kekaguman kita dengan baik. Tapi jangan berhenti hanya kagum. Terus tingkatkan kepercayaan kita. Lalu kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengizinkan karya Tuhan, mujizat Tuhan terjadi pada hidup kita. Sesuai dengan caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Saya percaya kekaguman kita akan membawa kita kepada pembaruan, ya peningkatan, terus menjadi percaya dan mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami sungguh bangga, kami sungguh kagum atas karya-Mu, atas pengajaran-pengajaran firman-Mu yang tetap hidup sampai hari ini. Tapi hari ini kami berdoa, kami tidak ingin hanya berhenti sampai kepada kekaguman. Bawa kami terus lebih dalam mengerti, lebih dalam memahami, bahkan sampai kepada percaya yang sepenuhnya akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Supaya kami pun sampai kepada pengalaman, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami. Berkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dalam pergumulan kami, dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kami punya pengenalan yang lebih dalam sampai kepada pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Tolonglah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk terus sabar terhadap orang lain dan mengampuni. Sama seperti Engkau ya Tuhan telah mengampuni kami. Kiranya kami perbuat juga demikian. Kiranya kasih terus dikenakan dalam hidup seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.